Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju world class university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Salah satu ibadah yang paling utama dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan adalah i'tikaf. Dalam artian bahwa i'tikaf itu seseorang meniatkan diri untuk beribadah dengan cara menahan diri di dalam masjid dengan tujuan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama i'tikaf itu dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir hari di bulan Ramadan. Bahkan di riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan ibadah i'tikaf di bulan Ramadan itu 20 hari di terakhirnya. Ini ditegaskan oleh hadis dari Aisyah selaku istri Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat innan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu wahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Di dalam hadis tersebut menegaskan bahwa Rasulullah lebih meningkatkan ibadahnya di 10 akhir bulan Ramadan dengan melakukan i'tikaf. Bahkan di riwayat hadis-hadis dinyatakan bahwa Rasulullah senantiasa mengikat tali pinggangnya secara erat-erat agar ibadahnya lebih khusyuk. I'tikaf sendiri merupakan ibadah yang juga dilakukan oleh para rasul dan para nabi sebelum Rasulullah. Artinya bahwa i'tikaf itu adalah ibadah qadimah, ibadah yang lama yang sudah sering dipraktekkan oleh Rasulullah dan juga rasul-rasul Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina warruk'i sujud. Di surat ini jelas, di ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk senantiasa mensucikan Ka'bah, Baitullah. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang senantiasa tawaf, untuk mereka-mereka yang senantiasa melakukan i'tikaf, untuk mereka yang senantiasa melakukan ibadah berupa rukuk dan sujud. Sehingga ibadah ini menjadi penting karena walaupun hukum asalnya adalah sunnah, tetapi secara eksplisit Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, berarti ibadah ini memiliki urgensi, kepentingan yang sangat utama. Sedikit banyak kita juga perlu mengetahui bagaimana etika kita nanti melakukan ibadah i'tikaf. Imam Al-Ghazali mengemukakan beberapa adab atau etika dalam melakukan ibadah i'tikaf. Yang pertama adalah dawamud dzikr. Senantiasa orang yang beriktikaf itu seharusnya melakukan zikir secara terus-menerus. Karena memang orientasi iktikaf adalah beribadah kepada Allah, sehingga mengesampingkan
kegiatan-kegiatan yang lain yang sekiranya bisa mengganggu sedikit pun ingat kita kepada Allah. Maka orang yang beriktikaf senantiasa membaca kalimat-kalimat thayyibah sebagai penambah pahala itu sendiri. Adab yang kedua adalah jam'ul hammi, bahwa seseorang yang melakukan iktikaf senantiasa mengkonsentrasikan dirinya untuk selalu ingat kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah tadi itu dihayati, dipikirkan makna-maknanya sehingga pikirannya tidak kemana-mana, apalagi memiliki keinginan untuk cepat-cepat mengakhiri iktikafnya. Yang ketiga adab yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali adalah tarkul hadis. Sebaiknya orang ketika melakukan iktikaf menghindari perbincangan-perbincangan yang sekiranya tidak perlu untuk dilakukan. Karena apa? Karena memang pada hakikatnya ketika seseorang iktikaf, dia itu berkomunikasi dengan Allah, sehingga komunikasi yang senantiasa dibangun adalah komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa etika yang perlu dipegang oleh para mu'takif atau al-akif, orang-orang yang senantiasa beriktikaf di dalam masjid, sehingga keutamaan iktikaf tidak hilang begitu saja. Walaupun adab atau etika tadi itu tidak membatalkan iktikaf seseorang, tetapi selayaknya itu menjadi pedoman, pegangan, dan menjadikan iktikaf itu lebih utama dan lebih afdol, sehingga pahala yang diperoleh oleh seseorang itu semakin banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa hari Ramadan ini dengan baik, dengan amalan-amalan ibadah, terutama dengan iktikaf di masjid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university.